Anda pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini saya ingin cerita singkat saja dan sangat sederhana, ringan, soal pertanyaan. Siapa sih yang tidak pernah bertanya? Atau siapa sih yang tidak pernah ditanya? Pertanyaan itu selalu ada dekat dengan kita. Tetapi seringkali persoalan itu muncul justru dari cara merumuskan pertanyaan yang salah. Nah, sore hari ini atau siang hari ini saya mendapatkan seorang tamu, sebenarnya orang tua murid. Dia mempunyai anak ini mempunyai kesulitan di dalam bergaul dan belajar, sehingga nilai akademisnya cenderung untuk menurun. Demikian juga sikapnya mengalami kesulitan di dalam perkembangan. Di ruangan saya, orang tua ini tanya kepada anaknya, "Mengapa nilai kamu turun? Mengapa kamu sekarang menjadi susah diatur?" Dua pertanyaan yang langsung dilontarkan secara beruntun. Mengapa nilai kamu turun? Mengapa kamu susah diatur? Dari dua pertanyaan ini nampak sekali, pertama, bahwa anak yang sedang mengalami kesulitan ini dipandang oleh orang tuanya, persoalannya ada pada diri anak. Maka solusinya ada di dalam diri anak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang tua ini langsung menghakimi, menjudgment bahwa anaknya yang salah, anaknya yang keliru. Maka lalu bagaimana reaksi sang anak? Reaksi sang anak itu lama sekali diam. Nah, ketika sang anak ini diam, orang tuanya bukan lalu bagaimana membujuk supaya anak ini bicara, tapi menjadi makin marah. Di sini diam tidak sama dengan emas. Nah, pertanyaannya mengapa anak ini diam? Karena anak ini diam merasa apa? Dihakimi, disalahkan. Tidak ada satu orang pun yang mau disalahkan, walaupun dia itu salah, apalagi kalau dia tidak salah. Nah, saudara, yang sangat menarik yang saya refleksikan pada saat ini adalah apa? Seringkali sebagai guru, sebagai orang tua, kita melontarkan pertanyaan kepada siswa atau kepada anak yang cenderung untuk menghakimi dia, lalu menjudgment, mengecap dia salah. Padahal belum tentu demikian. Bahwa anak mengalami penurunan nilai akademis, bahwa anak memulai sikap yang cenderung kurang kita bisa pahami, itu memang ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, perlu kita bantu. Kita membantu mereka. Bagaimana caranya? Pertanyaannya yang harus dirubah. Misalkan begini, "Nak, apa yang bisa Papa bantu untuk kamu supaya nilai kamu lebih baik?" "Nak, apa yang bisa Papa bantu untuk kamu supaya nilai kamu lebih baik?" Lihat, pertanyaan ini mengandaikan pertama orang tua mau membantu, yang kedua orang tua memandang anak ini mempunyai sesuatu nilai yang sudah baik sehingga menjadi lebih baik. Saudara, mari coba kita refleksikan sebentar. Saya yakin di antara kita, saya atau saudara, teman, pasti mempunyai pengalaman di mana persoalan itu menjadi begitu besar karena pertanyaan yang dilontarkan kepada kita cenderung menyerang kita, cenderung menghakimi kita, cenderung menyalahkan kita. Ketika seseorang merasa disalahkan, seseorang merasa dihakimi, yang muncul adalah pertahanan diri. Dan bahkan untuk orang-orang tertentu bukan pertahanan, tetapi apa? Penyerangan diri, balik menyerang. Dengan apa? Dengan pertanyaan. Pertanyaan yang apa? Yang menyudutkan. Sehingga perang pertanyaan. Disinilah persoalan bukan menjadi lebih kecil, solusi tidak ditemukan, tetapi menjadi lebih besar. Mari kita bertanya sebagai orang tua dan guru. Sudahkah kita sering merumuskan pertanyaan kepada anak dan kepada siswa? Pertanyaan yang mau membantu mereka, pertanyaan yang menghargai mereka, pertanyaan yang kita berpihak kepada mereka. Hanya pertanyaan yang berpihak kepada mereka, pertanyaan yang menghargai mereka akan menemukan jawaban di dalam diri mereka untuk sama-sama berjuang. Anda, saya terpanggil untuk merumuskan pertanyaan yang lebih berkualitas supaya hidup kita juga menjadi lebih berkualitas. Terima kasih.